Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam renungan firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa bersama. Kembali kami datang padamu Tuhan. Saat ini kami bersyukur untuk kesempatan yang baru. Kami bisa mendengarkan renungan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, berkati urapi kami agar setiap firman yang kami dengar tertanam di dalam hati kami dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Renungan firman Tuhan hari ini, selalu dalam pengawasan Tuhan. Mazmur 32 ayat 9 menulis, janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang, kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, rasa iba dan kasihan di dalam hati kita pastilah timbul ketika kita melihat seekor kuda yang dikekang dan diberi tali les melalui mulutnya. Tetapi itulah jalan satu-satunya untuk mengendalikan kuda agar jalannya tetap lurus dan taat kepada kehendak tuannya. Demikian juga dengan kita. Tuhan akan memimpin dan menunjukkan jalan yang harus kita tempuh. Mata Tuhan terus dan selalu mengawasi kita. Apakah jalan yang kita tempuh seturut kehendak-Nya? Selalu taat dalam sepanjang jalan hidup kita? Karena itu melalui Roh Kudus-Nya, Tuhan akan selalu berbicara dengan lembut dan penuh kasih untuk menasihati, menegur dan mengingatkan kita ketika jalan kita mulai melenceng dan keluar dari jalurnya. Dalam hal ini dibutuhkan kepekaan terhadap getaran Roh Kudus dan tak perlu kita diperlakukan seperti kuda atau bagal. Dalam perjalanan hidup ini kita seringkali berlaku seperti kuda yang terkadang bersifat garang, liar, suka memberontak, dan ingin melepaskan diri dari pimpinan Roh Kudus karena merasa terkekang, dibatasi, dan tidak bebas. Kita ingin menempuh jalan menurut keinginan diri sendiri. Saat itulah Tuhan terpaksa berlaku keras kepada kita agar kita tidak semakin terjerumus ke jalan yang sesat. Firman-Nya berkata, aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Mazmur 32 ayat 8 menulis, kita tidak dapat lari dari pengawasan Tuhan sebab Tuhan memandang dari sorga. Ia melihat semua anak manusia dari tempat kediamannya. Ia menilik semua penduduk bumi. Dia yang membentuk hati mereka sekalian, yang memperhatikan segala pekerjaan mereka. Mazmur 33 ayat 13-15. Apabila jalan yang kita tempuh terasa mulus, seringkali kita lupa diri dan merasa diri mampu tanpa harus bergantung kepada pimpinan Tuhan. Firman-Nya berkata, seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa. Seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan yang sekalipun besar, ketangkasannya tidak dapat memberi keluputan. Mazmur 33 ayat 16-17. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tunduklah dalam pimpinan Tuhan karena Dia tahu yang terbaik untuk hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk renungan firman-Mu saat ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan mengingatkan kami kembali bahwa kami selalu di dalam pengawasan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Hamba berdoa buat para pendengar saat ini, yang sakit diberikan kesembuhan, yang berbeban berat diberikan penghiburan, yang letih lesu Tuhan berikan kekuatan yang baru. Segala pergumulan, segala cita-cita dan kerinduan Tuhan jawab sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami, Tuhan pimpin selalu. Tuhan tolong beri hikmat kebijaksanaan kepada pemimpin kami, agar apa yang diputuskan, apa yang ditetapkan semuanya dapat bermanfaat buat masyarakat Indonesia. Berkati Tuhan kami sepanjang hari ini, berkat-Mu melimpah, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan limpah hari ini, amin.